sembari menunggu yang lain. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada pagi hari ini, di hari yang barokah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, Allah masih berikan kita umur panjang, sehat walafiat, waktu luang, yang sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju ke tempat yang semoga senantiasa diberkahi Allah ini, dalam rangka menghadiri majelis ilmu rutin setiap Jumat pagi. Alhamdulillah, semoga langkah kaki kita diganti Allah dengan mudahnya langkah kita ke surga. Man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Beratnya langkah kaki, capeknya langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu, insya Allah akan diganti Allah dengan jalan kemudahan menuju surga. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu di kajian atau kelas intensif Ruqyah Syar'iyyah, yang pada pagi hari ini kita akan membahas fokus. Kalau yang kemarin sudah ain ya, yang kemarin sudah ain, kemudian ciri-cirinya juga panjenengan sudah tahu. Kemudian cara ruqyah dari ain itu sendiri ya, panjenengan juga sudah tahu. Jadi kalau kaitannya dengan orang yang kena ain, 3 kan ya solusinya. Solusinya 3. Kalau ain sendiri ada 4. Ada takjub atau kagum, memuji, lupa mendoakan keberkahan, membandingkan dengan yang dimiliki. Yang kedua hasad. Kalau yang pertama kagum, kalau yang kedua hasad. Hasad ini nggak suka melihat orang lain dapat nikmat, dia kepingin nikmat itu hilang dan bahkan berpindah kepadanya. Ini dengki. Jadi ada upaya untuk nikmat itu hilang dan pindah ke dirinya. Terus yang ketiga nafas, mengagumi diri sendiri. Yang keempat nadhrah. Ini nadhrah itu ain dari bangsa jin kepada kita, karena jin Allah izinkan untuk bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka. Yang sehingga ketika jin bisa melihat kita, maka juga ada kemungkinan ain atau nafas ya, atau hasad tadi ya. Karena jin itu tidak sesempurna kita secara fisiknya. Kalau kita kan fi ahsani taqwim, kita ini sebaik-baiknya penciptaan. Sedangkan jin itu tidak sesempurna kita penciptaannya. Nah, maka kemudian memungkinkan hal tersebut membuat jin itu juga ain ya kepada kita, dengki, hasad kepada kita. Jadi ada 4. Kemudian solusinya ada 3. Yang pertama, kalau diketahui pelaku ainnya, maka kita minta air wudhu. Terus kemudian air wudhunya itu kita pakai untuk mandi, atau diguyur
di bagian yang terkena ain tadi. Misal kakinya lumpuh, ya sudah berarti diguyur di kakinya saja nggak apa-apa. Ya. Solusi yang kedua, apa solusi yang kedua? Solusi yang kedua yaitu mandi pakai air ruqyah. Ini kalau tidak diketahui pelaku ainnya, mandi pakai air ruqyah. Cuman yang saya tekankan, mandi pakai air ruqyah ini kalau bisa cara mandinya panjenengan masuk ke bathtub atau ember yang besar, supaya airnya tidak mengalir ke saluran pembuangan, karena saluran pembuangan tempat tinggalnya jin. Kalau kemudian air ruqyahnya masuk ke saluran pembuangan, maka jin yang tidak bersalah jadi kena dampak dari air ruqyah tadi, bisa melempuh dan bahkan bisa terbakar. Otomatis nanti marah balas dendam. Ya. Mandi pakai air ruqyah. Atau yang ketiga, caranya bisa dengan tangannya seperti ini ya. Tangannya kayak orang berdoa ini ya. Kemudian dia baca ayat-ayat ruqyah, minimal ayat ruqyah sapu jagat yang kemarin sudah saya sampaikan, khususnya ayat-ayat ruqyah ain dan hasad. Saya kan sudah punya itu, mushafnya itu. Ayat apa aja yang harus dibaca. Kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke bagian yang kena ain atau dari kepala sampai kaki. Itu 3 solusinya. Atau yang keempat, ya minta diruqyah. Kalau tidak bisa minta diruqyah. Nah sekarang kita fokusnya pembahasan jin nasab. Mohon maaf, hari ini buletinnya belum ada karena kemarin saya mengulik jin nasab itu lumayan menghabiskan waktu. Karena otomatis kalau berbicara jin nasab, saya harus membuka mistik kejawen. Ya, membedah atau membuka, mempelajari kembali ya mistik-mistik kejawen, karena nanti akan ada kaitannya. Oke, kalau jin nasab itu apa? Ini ya. Jin nasab. Ini kan kemarin gangguan jin yang kedua ya. Gangguan jin yang kedua, yang pertama ini. Gangguan jin nasab ini jin atau khodam leluhur. Jin atau khodam leluhur yang mereka ada perjanjian atau kerjasama dengan jin atau setan.